Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penerapan Sistem Transaksi pada Toko Anak Frozen Food. Next. Next. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Monika Haryani, yang kedua Vina Adelia, yang ketiga Zikri Abdullah, yaitu saya sendiri, yang keempat Kusna Fatimah. Nah, selanjutnya landasan teori. Penggunaan sistem manual memang terlihat lebih mudah dibandingkan dengan sistem terkomputerisasi, tetapi penggunaan perangkat komputer sebagai perangkat pendukung manajemen dan pengolahan data sangatlah penting karena dengan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas data anak frozen food. Usaha penjualannya bergerak di bidang makanan, di mana sistem pengolahannya menggunakan metode manual dan dokumen yang dihasilkan disimpan dalam arsip. Next. Berikut permasalahan dan saran. Permasalahan pokok. Kendala-kendala yang terjadi penerapan sistem transaksi pada toko anak frozen food tersebut antara lain yaitu tidak ada bukti transaksi untuk penjualan dalam jumlah yang kecil, memicu terjadinya kehilangan data atau memanipulasi bukti transaksi. Yang kedua, dalam pencatatannya masih menggunakan cara yang manual atau tulis tangan yang menyebabkan penyimpanan data yang berkaitan dengan data pengeluaran, pemasukan, jumlah produk, dan lain-lainnya menjadi kurang rapi dikarenakan masih disimpan atau arsipan atau bahkan tidak ditulis, sehingga saat memperoleh informasi tentang laporan keuangan usaha frozen food Ana yang diinginkan masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencari laporan tersebut. Yang ketiga, kurang akuratnya jumlah produk yang ada, yang dijual, dan persediaannya serta metode yang dipakai dalam perhitungan produk sangat tidak efektif. Pemecahan masalahnya yaitu yang pertama, dengan sistem baru yang terkomputerisasi, apabila terjadi transaksi penjualan baik dalam jumlah besar maupun jumlah kecil, selain menghasilkan bukti transaksi, data akan tersimpan dalam aplikasi yang disarankan, sehingga dapat meminimalisirkan kerusakan atau kehilangan data. Yang kedua, beralihnya dari sistem manual ke komputerisasi membuat media penyimpanan berubah menjadi hard disk dan floppy disk sebagai cadangan atau backup atau kopian data agar pencarian data mudah dilakukan. Serta dalam pembuatan laporan akan lebih efektif dan efisien karena data akan direkap secara otomatis oleh komputer sehingga laporan yang diinginkan dapat langsung dicetak. Dan ketiga, dengan sistem yang kami sarankan membuat seluruh laporan dapat dipastikan akurat karena persediaan akan bertambah dan berkurang secara otomatis. Next. Komponen sistem. Berikut adalah komponen sistem yang dibutuhkan dalam terkomputerisasinya toko anak frozen food. Yang pertama, firmware. Yang kedua, prosedur dan instruksi. Yang ketiga, data sistem informasi akuntansi. Yang keempat, software. Yang kelima, hardware. Yang kelima, yang keenam, jaringan komunikasi. Next. Akurat accounting. Akurat merupakan suatu sistem perangkat lunak komputer yang diciptakan bagi pencatatan dan pengelolaan keuangan pada setiap jenis perusahaan, baik perusahaan dagang, perusahaan jasa, maupun pada perusahaan produksi. Akurat adalah aplikasi lokal yang sangat mudah digunakan sehingga di Indonesia ini banyak sekali UMKM yang menggunakan software ini. Berikut adalah tampilan awal Akurat. Next. Informasi umum perusahaan. Nama perusahaan, Ana Frozen Food. Alamat perusahaan, Jalan Sungai Barito, Blok F, nomor 181, Perumahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, dengan nomor telepon tertera, nomor fax di samping yang tertera, email anafrozenfood@gmail.com, website anafrozenfood.co.id. Periode akuntansi Januari sampai Desember 2023.
Sedangkan Ana Frozen Food adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk makanan siap masak dalam keadaan beku. Perusahaan ini membeli barang dagang secara tunai dari beberapa supplier dan menjualnya secara tunai kepada pelanggan yang datang langsung ke toko ataupun dengan menggunakan penyedia jasa online. Slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, struktur organisasi toko Ana Frozen Food. Untuk pemilik, ada Ana. Untuk administrasi, Algi Suhendra. Pramuniaga, Indah Savitri. Pramuniaga 2, M. Wirata. Dan kasir, Rudi Ramadan. Activity diagram. Untuk prosedur pengecekan persediaan. Pramuniaga mengecek persediaan, kemudian mencatat stok persediaan produk. Jika ada produk yang habis atau stok menipis, kemudian pramuniaga membuat formulir permintaan produk dan diserahkan kepada administrasi. Kemudian administrasi menerima formulir permintaan produk. Untuk prosedur pemesanan produk ke pemasok, dari administrasi menerima formulir permintaan produk, kemudian melakukan pemesanan produk via telepon ke pemasok, dan pemasok menerima pesanan dari Ana Frozen Food. Kemudian prosedur penerimaan dan pengecekan barang dari pemasok. Dari pemasok, setelah menerima pesanan dari toko Ana, kemudian mengirim pesanan ke toko Ana Frozen Food. Kemudian menyerahkan produk dan faktur 2 rangkap. Kemudian diterima oleh pramuniaga. Pramuniaga menurunkan produk dari mobil pengirim serta mengecek apakah pesanan sudah sesuai faktur. Kemudian menyerahkan faktur 2 rangkap ke bagian administrasi, dan bagian administrasi menerima faktur 2 rangkap. Kemudian prosedur proses pembayaran. Ketika administrasi menerima faktur 2 rangkap, yaitu faktur penjualan dan faktur pembelian, kemudian administrasi menyimpan faktur pembelian dan menyerahkan faktur penjualan ke pemasok serta melakukan pembayaran. Kemudian pemasok menerima pembayaran dan mengambil faktur penjualan. Pembelian dalam jumlah banyak. Untuk pembelian dalam jumlah banyak, prosedurnya pelanggan atau pembeli datang ke toko. Kemudian pembeli bertanya tentang produk dan pramuniaga menjelaskan dan memberikan informasi mengenai produk. Kemudian mengambilkan produk di gudang yang diinginkan oleh pembeli. Kemudian melaporkan jumlah dan jenis produk ke kasir. Dan kasir membuat bukti transaksi dengan faktur yang kemudian pelanggan diserahkan kepada pelanggan dan pelanggan melakukan pembayaran. Setelah itu, kasir menerima pembayaran dan menyerahkan produk dan faktur kepada pelanggan, dan pelanggan menerima produk dan kwitansi. Kemudian untuk pembelian dalam jumlah sedikit. Pembeli datang ke toko, kemudian pembeli bertanya tentang produk, dan pramuniaga menjelaskan dan memberikan informasi mengenai produk. Kemudian pramuniaga mengambil produk di rak atau showcase yang diinginkan oleh pembeli. Kemudian menyerahkan produk tersebut kepada pembeli, dan pembeli melakukan pembayaran ke kasir. Kemudian kasir menerima pembayaran dan menyerahkan produk tersebut kepada pelanggan, dan pelanggan menerima produk tersebut. Kemudian untuk prosedur pelaporan keuangan. Dari tim kasir menyerahkan data penjualan penjualan harian kepada kasir. Kemudian kasir mengumpulkan data penjualan dan pembelian selama sebulan. Dan kemudian membuat laporan keuangan per bulan. Lalu menyerahkan laporan keuangan kepada pramuniaga, dan pramuniaga menerima laporan keuangan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Langkah awal login ke software Accurate. Pertama, pembuatan akun dan database. Pembuatan akun tidak bisa melalui softwarenya, melainkan pembuatan menggunakan Accurate Online menggunakan link berikut.
Jika sudah mengklik link, maka akan tersedia tampilan sebagai berikut. Lalu jika sudah daftar masuk ke software Accurate, berikut adalah tampilan awal Accurate. Selanjutnya, masukkan database, username, dan password. Lalu penginputan data ke software Accurate. Pertama, penginputan persediaan. Pada beranda Accurate, klik persediaan, lalu klik barang dan jasa, kemudian klik baru, lalu isi sesuai tabel persediaan. Kemudian penginputan pemasok atau vendor. Pada beranda Accurate, klik daftar, lalu pilih menu pemasok, kemudian klik baru, lalu isi sesuai pada tabel pemasok. Lalu penginputan pelanggan. Pada beranda Accurate, klik daftar, lalu pilih menu pelanggan, kemudian klik baru, lalu isi sesuai pada tabel pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Monica. Baik, di sini ada transaksi-transaksi toko Anna Frozen Food. Pertama, ada transaksi pembelian ke pemasok, yaitu pada contoh di lampiran B ini. Pertama, pada beranda Accurate, klik pembelian, lalu pilih menu faktur pembelian. Selanjutnya, klik baru, lalu isi sesuai pada lampiran B berikut. Selanjutnya, di sini ada transaksi penjualan ke pelanggan pada lampiran A berikut. Pada beranda Accurate, klik menu penjualan, lalu pilih faktur penjualan, selanjutnya klik baru, lalu isi sesuai pada lampiran A. Selanjutnya, ada transaksi pembayaran listrik. Pada beranda Accurate, klik kas dan bank, lalu pilih menu pembayaran. Selanjutnya, klik baru, lalu isi sesuai pada bukti transaksi listrik tersebut. Selanjutnya, ada pembayaran pada gaji karyawan. Pada beranda Accurate, klik kas dan bank, lalu pilih menu pembayaran. Selanjutnya, klik baru, lalu isi sesuai pada bukti transaksi berikut. Lalu di sini ada laporan keuangan. Berikut jika ingin mengetahui tampilan dari neraca saldo. Pada beranda Accurate, klik buku besar, lalu pilih menu laporan keuangan, lalu pilih neraca standar. Nah, berikut adalah tampilan neraca saldo kami. Yang kedua, di sini ada tampilan buku besar. Pada beranda Accurate, klik buku besar, lalu pilih menu laporan keuangan, lalu pilih daftar histori, GL, pilih periode yang dibutuhkan, dan berikut adalah tampilan buku besar. Berikut ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kelompok kami, yaitu sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi, sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Sistem informasi akuntansi sangat diperlukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang apapun, karena mengandung sebuah proses untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat dan benar untuk semua pihak yang membutuhkan. Proses tersebut berkaitan dengan teknologi informasi untuk memajukan usaha atau bisnis, sehingga memudahkan perusahaan melakukan sebagian besar kegiatan perusahaan dengan memberikan informasi yang tepat dan akurat. Biaya produksi dapat ditekan dan menjadi lebih efisien. Saran dari kami, pada penggunaan teknologi informasi ini harus benar-benar dikelola dengan baik dan maksimal agar sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam perusahaan tersebut dapat berkualitas. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem utama dalam perusahaan karena memegang peranan yang sangat penting dalam menghasilkan informasi akuntansi. Sehingga diperlukan perhatian khusus dalam mengelola teknologi informasi agar kualitas sistem informasi akuntansi dapat maksimal.
dan pada akhirnya akan dihasilkan informasi-informasi akuntansi yang benar-benar bermanfaat dan tepat digunakan dalam pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.